Halo semuanya, perkenalkan saya Andreas Marbun dengan NIM 2502021022380. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan PowerPoint yang sudah saya buat mengenai analisis kegagalan sistematik industri asuransi di Indonesia. Menurut saya pribadi, kasus Jiwasraya dan Narkal ini cukup menarik untuk dibahas karena bukan hanya sekedar gagal bayar saja, namun kepercayaan publik itu menurun dan meluas terhadap sektor keuangan non-bank seperti pada kasus ini. Dan adapun akar masalah utamanya karena penyimpangan pada investasi yang menjanjikan return tinggi pada saham-saham dan adanya rekayasa lap- rekayasa laporan pada keuangan serta lemahnya internal manaj serta adanya kelemahan pada internal manajemen resiko dari Jiwasraya dan Wana Arta Life sendiri. Kemudian di slide 3, skandal yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Jiwa Adisaran Wana Arta itu bukan hanya sekedar masalah likuiditas perusahaan tunggal, melainkan sinyal krisis pada struktural. Adapun yang pertama, efek dominasi pasar. Karena melibatkan jutaan pemegang polis dan triliunan data masyarakat yang bertahan. Kemudian yang kedua, ada sifat gigantik dan sistemik, yaitu BPK, menetapkan skandal Jiwasraya berdampak sistemik terhadap industri keuangan dan pasar modal sendiri. Kemudian yang ketiga, ada erosi kepercayaan pada pabrik yang mengakibatkan penurunan kontraksi pertumbuhan premi asuransi jiwa nasional. Kemudian ada akar penyebab utama krisis. Yang pertama, ada mismanagement dan high risk aset, yaitu penyimpangan investasi. Penyimpangan investasi ini ada pada penempatan dana polis seperti produk JS Saving Plan, yang dimana pada instrumen saham gorengan atau tidak liquid dan reksadana berkualitas rendah tanpa adanya prinsip kehati-hatian, yang dimana menjanjikan imbal hasil pasti yang berkisar sekitar 9% sampai dengan 13% yang jauh di atas suku bunga acuan pasar modal. Adapun yang ke, adapun yang kedua, akar penyebab utama krisisnya yaitu kegagalan GCG dan asimetri informasi. Window dressing dan rekayasa yaitu praktik manipulasi laporan keuangan jangka panjang untuk mencatatkan laba semu sejak pertengahan 2000-an. Kemudian yang kedua yaitu agensi problem dan fraud, yaitu timbulnya kecurangan atau fraud Pentagon, konflik kepentingan, serta lemahnya fungsi pengawasan pada Dewan Komisaris dan Komite Audit Internal. Kemudian ada dampak skandal industri asuransi tersebut. Kerugiannya multisektor, yang pertama kerugian negara dan nasabah, yaitu Kejagung telah mengonfirmasi bahwa kerugian negara Jiwasraya melebihi kurang lebih di 16,8 triliun, sementara Wanarta membekukan ratusan ribu rekening pada nasabahnya. Kemudian ada ketidakstabilan pasar modal, yaitu penyitaan akun efek dan pembekuan transaksi saham yang menciptakan volatilitas ketat pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Kemudian yang ketiga ada risiko sistemik keuangan, yaitu potensi penurunan likuiditas perbankan dan matinya minat investasi jangka panjang masyarakat pada industri non-bank seperti asuransi tersebut. Kemudian ada respon strategis 3 pilar. Adapun yang pertama, sikap konsumen dan masyarakat, yaitu rasionalitas dan literasi keuangan. Masyarakat sendiri harus bertransisi
dari sekedar pembeli produk menjadi konsumen cerdas yang harus memahami profil risiko keuangan sendiri. Yang pertama ada pahami prinsipal risk return, yaitu harus menghindari iming-iming atau omong-omongan bunga atau imbal hasil yang tidak masuk akal. Kemudian ada pembedaan asuransi dan investasi, yaitu mengembalikan fungsi utama polis untuk proteksi risiko murni, bukan hanya sekedar spekulasi instrumen keuangan saja. Kemudian ada rutin cek health ratio atau RBC, yaitu memastikan kesehatan pada finansial perusahaan asuransi, yaitu RBC minimal 120% dan itu sudah sesuai dengan regulasi yang telah dibuat oleh OJK sendiri. Kemudian ada peran perusahaan asuransi. Yang pertama, penerapan GCG yang ketat, yaitu mengintegrasikan 5 pilar good corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran secara nyata tanpa adanya kompromi window dressing. Kemudian yang kedua, prudent ALM dan investasi, yaitu menjalankan aset liability management atau ALM yang disiplin menempatkan portofolio investasi pada aset berpredikat investment grade dan berlikuiditas tinggi. Kemudian ada pun redesign produk riset, yaitu menghentikan penjualan produk tabungan dengan garansi yang hasilnya tinggi secara berlebihan atau tidak masuk akal, dan serta fokus kembali pada inovasi produk proteksi, kesehatan, dan jiwa murni. Kemudian ada peran OJK dan pemerintah, pengawasan dan perlindungan hukum, yang artinya OJK itu bertindak sebagai regulator dan pengawas utama dalam menjaga stabilitas industri. Di sini ada tiga. Yang pertama itu pengawasan berbasis resiko atau RBS, yaitu lebih ke melakukan audit berkala yang dalam serta memperkuat indikator early warning system pada laporan keuangan. Kemudian yang kedua, penegakan hukum dan sanksi cepat, yaitu penghentian izin usaha, pembekuan produk yang beresiko tinggi, kemudian hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang memang bermasalah. Kemudian adapun yang ketiga, lembaga penjaminan polis atau LPP, yaitu mendorong pembentukan LPP bersama pemerintah sebagai jaminan kepastian perlindungan dana dari nasabah. Kemudian ada perbandingan tata kelola. Kemudian ada peta jalan pemulihan. Yang pertama di sini ada 4 fase. Fase yang pertama yaitu penegakan. Penegakan itu berupa penyelesaian hukum, verifikasi klaim, audit forensik, dan pembenahan ekuitas yang bermasalah. Kemudian fase kedua itu ada pada penguatan. Jadi penguatan ini berupa penerapan POJK yang terbaru terkait manajemen risiko dan tata kelola investasi asuransi. Kemudian ada pun fase yang ketiga yaitu jaminan polis, yaitu operasionalisasi lembaga penjamin polis atau LPP untuk memperkuat jaminan keselamatan pada nasabah. Kemudian ada pun fase yang terakhir yaitu fase keempat sebagai restorasi, yaitu pemulihan penuh kepercayaan publik dan stabilitas ekosistem industri jasa keuangan. Dan sekian PowerPoint ataupun materi yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Dan adapun PowerPoint ini saya presentasikan sebagai syarat untuk melengkapi ujian akhir semester pada mata kuliah pasar dan lembaga keuangan.